Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan yang kesekian kali, mohon maaf saya beberapa kali tidak hadir sebagai mestinya, hanya tugas demi tugas. Pada kesempatan ini tolong kepada Kosma dan ketua kelompok ya untuk mengumpulkan tugas-tugas UTS, kehadiran, diskusi, dan siapa saja yang tidak hadir ya, yang berapa kali saja untuk bahan ujian akhir semester. Insya Allah ya, pertanyaan atau bahan diskusi kuasai nasihat Imam Ghazali. Kemarin sudah saya sampaikan, tapi ada 7 nasihat Imam Ghazali sudah saya sampaikan, tapi jawabannya kemana itu. Karena kan sudah saya berikan mengenai nasihat Imam Ghazali itu. Nasihat Imam Ghazali ada sebanyak 7, tapi jawabannya kemana ya tuh, kayak hubungan aja Imam Ghazali tersebut. Padahal kan sudah saya sampaikan ya, yaitu yang paling jauh waktu bukan langit, yang paling dekat kematian bukan baju, yang paling berat amanat bukan besi, yang paling ringan berbuat noda dosa bukan makan, yang paling besar adalah nafsu bukan gunung, kemudian yang paling panjang adalah amal bukan sungai, dan yang paling indah adalah silaturahmi. Silaturahmi itu indah. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atharihi falyasirohima. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, adalah hendaklah ia bersilaturahmi. Dengan kata lain, dengan silaturahmi itu ya, di Amerika, di Indonesia juga, kesuksesan demi kesuksesan itu adalah karena silaturahmi, bukan hanya dengan kepandaian saja. Itu yang kemana jawabannya. Ya Allah lebih karim. Sekarang saya akan sedikit membahas hubungan akidah syariah dan iptek serta akhlak. Baik, lihat oleh Anda halaman 107 ringkasan ya. Ringkasan hubungan akidah dengan akhlak. Akidah adalah ya pondasi ya, tauhid, keyakinan, keimanan. Kalau akidahnya lemah, maka akhlaknya lemah. Kalau akidahnya kuat, maka akhlaknya pun akan kuat pula. Ya, dengan demikian akidah dan akhlak tidak bisa
dipisahkan seperti tidak bisa dipisahkannya antara gula dengan manisnya. Ini gula pasti manis. Kalau tidak manis bukan gula. Begitu antara akidah dan akhlak. Oleh karena itu pondamennya oleh saudara, akidah tauhid itu harus benar-benar ya, supaya melaksanakan akhlak itu ringan, tidak terpaksa ya, tidak terpengaruh oleh orang lain, tidak karena itu dan ini, tetapi sudah menjadi malakah, kebiasaan ya, diperkuat. Di syariah atau hukum itu adalah isbatu syai'in ala syai'in aw nafyihi, menetapkan sesuatu akan sesuatu atau meniadakannya. Maaf, ini saya sedang sakit diabetes. Jadi di dalam akhlak, di dalam akidah tidak dibahas tentang wajib, sunat, makruh, halal, haram, mubah. Tetapi di dalam hukum dibahas tentang itu. Oleh karena itu, bagaimana akhlakul karimah mengamalkan hukum-hukum Islam itu ya. Sekarang ilmu pengetahuan itu adalah alat, bukan tujuan selayaknya dengan ilmu pengetahuan. Ya harus menuju kepada keimanan dan ketakwaan. Jadi agama tanpa ilmu pengetahuan iptek maka akan lemah. Demikian juga iptek, ilmu pengetahuan teknologi, tidak dibarengi dengan agama, maka jahat gitu ya. Bunuh sana kemari ya. Tidak ada perasaan, tidak dibarengi dengan agama. Untuk selanjutnya ya, saya akan membahas tentang akhlak, akidah, dan hukum itu yang diwasiatkan oleh nasihat Luqmanul Hakim, seorang Sudan yang hitam kulitnya, bibirnya besar, ya, pokoknya tidak menarik lah, tapi dia itu adalah ahli surga. Dari Sudan itu adalah Bilal dari Sudan ya, Luqmanul Hakim dari Sudan. Dan sampai hari ini bahasa Arab yang paling baik adalah Sudan. Namun di orang Sunda mah Cianjuranana, Cianjur, bahasa Sunda yang baik. Nah, selain dari Al-Quran, Luqmanul Hakim itu memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, bila kau berada di suatu riungan dan di dalam riungan itu membahas tentang zikrullah, mengingat akan aturan-aturan Allah, bolehlah Ananda duduk lama-lama di sana. Tetapi bila tidak
membahas bila di dalam riungan, di dalam musyawarah rapat itu tidak ada pembahasan tentang mengingat Allah, maka jangan lama-lama duduk tinggal di dalam riungan tersebut. Nah, ini dalam surat Luqman ya, Muhammad Nasir juga menulis di dalam bukunya Hayalah Sholah, wahai anakku, ku ulangkan kembali nasihat Luqmanul Hakim. Dengan indah sekali Luqmanul Hakim, nasihatnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Luqman ya. Di dalam surat Luqman disebutkan satu mengenai akidah dulu ya, tauhid dulu, bersihkan akidah, yaitu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah aniaya dolim yang besar. Jadi Allah menciptakan makhluk, lautan, daratan, langit, bumi, ujung-ujung manusia menyembahnya itu, meminta-minta kepada makhluk tersebut, kepada laut ya, akhlak kepada Allah ini akidahnya itu ya harus bersih gitu. Bahkan Hostoko Aminoto mengatakan bila umat Islam ingin maju, satu, sebersih-bersihnya tauhid, dua, setinggi-tingginya ilmu, tamatkannya sekolah kuliah sampai S3, tiga, sebaik-baiknya siasah politik, dan ke akhir menambah, empat adalah secerdas-cerdasnya dagang. Nah ini ya, akidah harus diperkuat oleh Anda. Kemudian nomor 2, anis kurli wali walidaika, hendaklah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu bapak. Syukur itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau syukur itu adalah menggunakan pemberian sesuai dengan kehendak yang memberinya. Itu syukur. Demikian juga syukur kepada Allah. Kita diberi hidup, diberi badan, diberi harta, diberi kekayaan, diberi kecantikan, kesepan, muda, belia seperti Anda. Itu harus disyukuri. Pemberian dari Allah, gunakan sesuai dengan kehendak yang memberinya, yaitu Allah. Demikian juga Anda harus bersyukur kepada ibu bapak. Apa pemberian dari ibu bapak itu? Antara lain adalah kasih sayang. Dengan kasih sayangnya Anda disekolahkan ke perguruan tinggi. Tidak semua orang bisa menyekolahkan ke perguruan tinggi, sehingga di Jawa Barat saja dulu itu ada 250.000 orang yang tidak bisa sekolah
dari SD diteruskan ke tingkat yang lebih lanjut ke SMP. Anda sekarang ya jadi mahasiswi perguruan tinggi, bersyukurlah gitu ya, jangan bermalas-malas gitu ya. Bersyukur kepada ibu bapak. Apa kehendak ibu bapak Anda? Coba setiap hari, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran, terus baca Al-Qurannya pada masa pandemi 19, pada masa COVID-19 ini. Itu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ibu bapak. Kemudian selanjutnya adalah bila mengajak musyrik jangan diikuti, tetapi tetap saja sohib huma fid dunya ma'rufan. Sekalipun ibu bapak Ibrahim itu musyrik, tetapi tetap saja Nabi Ibrahim alaihissalam berakhlak mulia kepada ibu bapaknya, kepada bapaknya Azar, sekalipun musyrik. Kemudian Anda wattabi sabila man anaba ilayya. Anda harus mengikuti orang yang meyakini akan kembali kepada Allah gitu ya. Sebab hari ini banyak sekali yang tidak percaya kepada hari akhir, yang tidak percaya akan kembali kepada ilahi Robbi gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan saya akan beriman kalau bertemu dengan Allah. Nah, zaman Nabi Musa juga sudah ada yang demikian itu, maka disambar oleh gelap. Corona juga mana corona itu, ada tapi tidak ada angin ya, tidak kelihatan roh, manisan tidak kelihatan tapi dapat dirasakan. Jangankan melihat Maha Pencipta, melihat jin, setan, iblis juga kan kita tidak mampu. Untung kita tidak bisa melihat setan dan jin. Coba kalau Anda bisa melihat jin dan setan sedang datang wajah jin setan, mahjong-jon, lompat lampet. Jadi ikutilah orang yang yakin akan kembali kepada ilahi Robbi begitu. Kemudian ya bunaya innaha in takum sekolah habbatin min khardalin al ayah. Jadi mahmatu betin tudhirul ayam. Apa yang Anda kerjakan buruk baik pasti akan kelihatannya dunia dan akhirat juga ya. Jangan sampai buru-buru mengpengeueuh jelema manehanana naon jelema lain gitu tah. Jadi jangan merasa karena tidak ada teman, tidak ada yang mengetahui Anda berbuat umpamanya ya serong maksiat, apalagi LGBT dawuh batur ieu. Padahal Allah Maha mengetahui. Satu waktu Anda juga akan kelihatan baik buruknya itu di dunia apalagi di akhirat ya. Kemudian ini ya bunaya aqimis sholat, tegakkan sholat, khusyuk dalam sholat, baik gerakan sholat
Idektikana sholat, wudunya untuk sholat, syarat rukunnya sholat, itu adalah akimis sholat, tegakkan sholat, jangan bulang betong, jangan di akhir-akhir. Masa sholat mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati sholat subuh jam 7 kan sudah matahari muncul terbit gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuhnya itu masih poek ya, masih gelap. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan putrinya Fatimah, wahai Fatimah, bangunlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menaburkan, ngawurkan rezeki dari mulai awal subuh sampai terbit matahari. Jangan sampai kesiangan dan kesiangan ya. Subuh ini nanti ya, jangan sampai subuh kalau bisa. Sampai tahajud, begadang sampai jam 12, bangun siang, jangan sampai begitu ya. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Ini akhlak yang baik ya, sebab memerintah kepada kebaikan itu mudah, kalau mencegah kepada kemungkaran, kejahatan itu sulit. Coba merintah, mari kita sholat, mari kita bangun pagi, ayo ibu-ibu pengajian umum, tabligh akbar ya, bersihkan kebersihan di rumah, di halaman, di masjid, di WC. Itu kan himbauan amar ma'ruf mah mudah sekali, tapi wanha 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, ini sulit. Gimana kalau ada yang mabuk, ada yang LGBT, ada yang minum minuman keras, ada yang makan makanan yang haram, minuman yang haram. Ini kan sulit ini ya. Kadang-kadang malik kepada kita kalau mencegah kemungkaran. Makanya bila melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan kekuasaan. Jadi RT, RW, kepala desa, camat, dan seterusnya, cegah dengan kekuasaan. Bila tidak bisa, dengan lisan. Bila tidak bisa mencegah kemungkaran, kejahatan, dengan hati, tampakkan oleh saudara di hadapan orang yang mabuk, di hadapan orang yang maksiat itu, bahwa saudara tidak setuju dengan kejahatan, kemungkaran itu. Nah, itu akhlak yang baik ya. Selemah-lemahnya iman itu ya, akidahnya lemah ya, kalau hanya dengan hati, tapi tampakkan oleh saudara. Wasbir ala ma sobak, bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar dalam tolabul ilmi itu adalah sabar. Kalau tolabul ilmi tidak dibarengi dengan kesabaran, mau tulus jadi sarjana, begitu ya. Bersabarlah ala ma asobak, apa yang akan menimpa Anda. Anda tentu tidak akan seterusnya selamanya sehat, pasti kena sakit. Tidak akan seterusnya punya uang, pasti Anda kena tidak punya uang, melarat, miskin. Tidak akan selamanya Anda senang, pasti akan
menderita, karena di dunia ini adalah hidup ini adalah persentuhan antara senyuman dan air mata gitu. Oleh karena itu, bersabarlah. Apa yang akan menimpa Anda, sedang menimpa Anda, telah menimpa Anda. Ya. Bercinta pun boleh, tetapi harus dengan kesabaran. Ya, jangan sampai karena bercinta putus sekolah, karena bercinta jeleknya itu melakukan keharaman dengan bercinta sampai kepada bunuh diri. Jangan sampai begitu ya. Wasbir ala ma asoba. Bersabarlah kepada apa yang akan menimpa Anda. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan memalingkan wajah kepada orang-orang lain ya. Bersalaman tapi wajah kemana saja, seperti di hajatan resepsi ya. Banyak yang bersalaman tetapi hanya tangannya saja bersalamannya itu, sedangkan wajahnya kemana saja, ngobrol itu ini. Tidak boleh begitu akhlak dalam Islam. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Maaf bani Adam, awaluha nutfah wa akhiruha jifah. Tidak ada kesombongan bagi anak Adam, bagi manusia. Sebab manusia itu awalnya air mani serta akhirnya menjadi bangkai. Oleh karena itu kan, mani gelis, mani kasep, mani bau, mani haram jadah, mani bager itu tidak ada kesombongan. Ilmu tinggi, jangan sombong Anda menjadi seorang mahasiswa, enggan bergaul dengan masyarakat yang lain. Jangan, itu biasa-biasa saja. Nah, mahasiswa itu adalah maha bodoh. Gitu ya. Di UIN itu gudangnya ilmu. Ada yang bisa kepada ilmu tafsir, tidak bisa kepada matematik. Ada yang pandai bahasa Inggris, gak bisa kepada bahasa Arab. Ada yang pandai pertanian, tidak bisa kepada psikologi, macam-macam. Tidak. Ilmu manusia itu diibaratkan kita masukkan jari, kemudian kita cabut air yang nempel di jari-jari itu ilmu manusia. Ilmu Allah itu lautan, dan ditambah lagi dengan 7 lautan. Masya Allah, tidak ada kesombongan bagi manusia. Wala tamshi fil ardi marha. Selanjutnya Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, waqsid fi masjika. Berjalanlah dengan sinegar tengah, ya. Tidak terlalu cepat berjalan, tidak terlalu lambat. Apalagi saya mah terpaksa berjalan lambat karena kakinya sudah tertabrak oleh motor, jadi tidak bisa cepat. Saudara itu ya harus sehat. Kalau mau sehat ya harus jalan kaki ya. Jangan naik motor, turun motor, naik lagi motor, tidak ada jalan kakinya. Ya, begitu. Segala sesuatu juga khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya. Nah, segala sesuatu adalah pertengahan. Sinegar tengah saja ya. Makan, minum ya, berjalan.
berbicara. Kemudian wagdud min sautik, rendahkanlah dalam berbicara. Jangan berkata, bersuara tinggi gitu ya. Apalagi di hadapan ibu bapak, apalagi calon istri, Anda jangan bersuara, berkata-kata di atas suami, tinggi, gerobokan. Jangan, rendah saja. Waktu min sautik. Bila Anda bisa menggembirakan orang lain, maka orang lain akan simpati kepada Anda. Bila Anda selalu menyakiti hati orang lain, maka orang akan menjauh dari Anda. Oleh karena itu Nabi pesan, basyiru, hendaklah gembirakan, wala tunafiru, dan janganlah berbicara itu membuat orang lain lari terberit-berit. Yassiru wala tu'assiru, entengkanlah, gampangkanlah, jangan mempersulit ya. Di masyarakat juga mempersulit diri sendiri, mempersulit kepada orang lain, mempersulit kepada ibu bapak, mempersulit kepada masyarakat. Jangan, justru harus mempermudah ya. Mudahkanlah segala sesuatu itu masyarakat. Barangkali untuk perjumpaan pada waktu sekarang ini sekian dulu ya. Maaf saya kurang sehat, masih sakit diabetes, keluar masuk rumah sakit ya, diabetesnya. Sekian. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hijron mahjuron. Ya Allah, jauhkanlah berbagai penyakit termasuk bahaya corona kepada kami. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai penyakit menular seperti penyakit corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.